Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Segenap hatimu. Dengan segenap hatimu percayalah Tuhan. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Di segenap langkahmu akui Dia. Dan Dia akan membuat jalanmu menjadi lurus. Di segenap jalanmu, semua yang Anda lakukan akui Dia. Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Anda butuh kesehatan? Anda butuh kesegaran pada tulang-tulang? Jangan bersandar kepada pengertian Anda. Takutlah akan Tuhan. Hindari kejahatan. Dan akui Dia di segala langkah Anda. Ini bentuk penyembahan. Sebelumnya kita telah membicarakan dan ada di kitab Daniel, kita bicara mengenai bentuk dari penyembahan. Mengakui Allah di segala langkah Anda, itu bentuk dari penyembahan. Anda sedang mencuci piring, Anda mengakui Allah. Anda sedang makan, Anda mengakui Allah. Anda sedang tidur, Anda mengakui Allah. Saya beritahu Anda, banyak orang menulis pada saya, mereka memiliki mimpi buruk dan saya berkata, sebelum Anda pergi tidur, dengan nyaring akui Allah. Dan Anda tidak akan mimpi buruk. Deklarasikan Raja segala Raja dan Tuhan segala Tuhan. Baca Mazmur 23. Bacakan doa Bapa kami. Mazmur 27. Mulai buka mulut Anda sebelum Anda pergi tidur. Anda tidak akan mimpi buruk. Karena musuh akan disiksa dalam hadirat dari seseorang yang merupakan seorang penyembah yang benar dan yang berdoa kepada Allah sepanjang waktu. Musuh tidak dapat bertahan. Saya melakukan pelayanan pelepasan dari waktu ke waktu dan orang datang dengan dikuasai roh jahat atau terancam ditindas roh jahat. Dan saya mulai menyatakan Yesus Kristus adalah Raja segala Raja dan Tuhan segala Tuhan. Kemudian mereka mulai menutup telinganya dan mulai berteriak. Saya tidak sanggup dan hal ini baik. Ini artinya musuh tersiksa dan akan segera pergi. Karena ia tidak dapat bertahan ketika ada seorang penyembah yang benar. Dia tidak dapat bertahan. Ini hal besar. Jadi akui Dia di segenap langkah Anda adalah bentuk dari penyembahan. Anda ada ujian sekolah, akui Dia. Anda bekerja, akui Dia. Aku mengakui Engkau Tuhan, seperti hari ini sebelum saya datang kemari saya berkata, Tuhan, aku mengakui Engkau. Aku tidak dapat lakukan program ini tanpa Engkau. Aku tidak dapat bicara tanpamu. Aku bukan pembicara yang fasih Tuhan. Aku butuh Engkau. Aku butuh Engkau, aku butuh pengurapan-Mu. Apa hebatnya jika aku pembicara yang fasih tapi aku tidak memilikinya. Aku butuh pengurapan untuk menghancurkan kuk dari belenggu. Tuhan, aku butuh, ini pengakuan. Setelah ini saya akan pergi keluar kota. Aku butuh Engkau Tuhan, aku membutuhkan kemurahan hati-Mu saat bepergian. Ini mengakui Tuhan di segenap jalan Anda. Katakan kepadanya, aku dapat melakukan semua hal melalui Engkau. Tapi di luar Engkau, aku tidak berdaya. Ini adalah penyembahan. Bukan hanya sekedar mengangkat tangan Anda ke atas, ini baik. Tapi bentuk penyembahan adalah Anda mendeklarasikan dengan mulut Anda. Jika bersejajar, ini menghubungkan sikap dan perilaku Anda. Sekarang kita ada di Daniel 3, kita akan melihat suatu pekerjaan. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Lalu dia menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, penguasa, para bupati, penasihat negara, bendahara, para hakim, para ahli hukum dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikannya. Kita berbicara mengenai keegoisan, pria yang egois, dan dia meletakkan patung. Pagi ini suami saya dan saya mempelajari ini dan kami memeriksanya, tingginya 90 kaki. Ini seperti berapa banyak lantai dari bangunan itu. Sangat besar. Ini gedung tinggi, bayangkan di kota besar dan raja meletakkan patung sebesar itu. Dan raja berkata, kamu akan menyembah patung itu. Setiap orang ketika mereka mendengar musik, mereka harus berhenti dan bersujud menyembah patung itu. Ini sedang terjadi sekarang di Korea Utara, di negara komunis ini. Mereka menyembah pemerintah, mereka menyembah orang, mereka menyembah presiden. Fotonya ada di mana-mana, bendera mereka ada di mana-mana. Di agama saya yang sebelumnya, Anda akan melihat patung Saddam di mana-mana, di mana-mana. Mereka meletakkannya di semua tempat, ukiran dan semuanya. Mereka menyembah manusia. Mereka menyembah nabinya. Mereka menyembah Allah yang mati, Allah palsu, dewa bulan.
Mereka menyembah Buddha. Manusia butuh satu sosok di hidupnya untuk disembah. Perhatikan, Raja Nebukadnezar bukan pria yang bodoh. Saya telah katakan itu sebelumnya. Dia seorang raja militer yang kuat. Kita melihatnya di Alkitab, raja militer yang spiritual. Yosua adalah seorang pemimpin militer. Dia bukan seorang raja, tapi dia seorang pemimpin militer. Dan kemudian Daud adalah seorang pemimpin militer. Dia cemerlang. Dan dengan kekuatan Tuhan. Jadi Anda melihat kepribadian militer dari Raja Nebukadnezar adalah contoh sempurna dari seorang raja kafir, pejuang militer yang kuat. Jadi apapun yang ia katakan terjadi. Dan raja meletakkan patung besar ini amat sangat besar dan terlihat mulia karena raja membuatnya dari emas. Dan orang-orang tersungkur. Jadi raja ini sangat rohaniawan. Amat sangat rohaniawan. Sangat penting bagi kita untuk memahami. Semua orang menyembah patung ini kecuali 3 orang. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tidak disebutkan ada Daniel di sini. Mereka selalu bersama dan Daniel mungkin berada di provinsi atau wilayah lain atau untuk tugas tertentu, tapi di pasal ini tidak diceritakan Daniel. Jadi 3 pemuda ini mereka berkata, kami tidak akan menyembah kepada berhala, kami tidak akan lakukan, kami tidak peduli. Seluruh bumi menyembah kepada patung itu, kami tidak akan menyembahnya. Itu tidak mengesankan kami, itu tidak menggerakkan, itu Allah yang mati, bukan Allah kami, dan kami tidak berserah padanya. Bahkan jika artinya kami akan kehilangan nyawa kami. Saya mengenal seorang pria, saya mengenalnya, pelayanan kami bergerak dengan cara tertentu dan kami pernah menerima sebuah kesaksian tertentu mengenai keselamatannya. Dan anaknya yang berumur 15 tahun menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan beberapa hari kemudian, ISIS datang ke kota mereka dan pergi ke rumah mereka dan menyuruh sang ayah untuk menyangkal imannya. Dia tidak melakukannya. Mereka berkata, kami akan membelah anakmu menjadi 2. Kecuali jika engkau menyembah Tuhan kami, Allah, dan mengucapkan doanya. Pria ini berkata tidak. Dan mereka membelah anaknya menjadi 2. Dan dia tidak berseru kepada Allah dan dia tidak marah kepada Allah. Apa yang dilakukan? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Dengan telanjang, aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga, aku akan kembali ke dalamnya. Terpujilah nama Tuhan. Berapa banyak yang dapat melakukan hal ini di rumah Tuhan sekarang ini? Apa yang saudara dan saudari kita alami dan tidak menyangkal iman mereka, itulah iman yang tidak tergoyahkan. Anda kira bahwa dia tidak menderita, dia tidak berduka, dan gambaran putranya yang menangis dan tangisan teriakan tidak muncul di matanya, di pikirannya? Apakah Anda berpikir dia tidak mengalami trauma? Apakah Anda berpikir dia bukan manusia? Atau dalam pengobatan sehingga tidak memahaminya? Tidak ada pengobatan yang dapat mengambil gambaran bayi yang dipotong menjadi 2 di depan mata Anda. Karena Anda tidak menyangkal iman Anda. Anda tidak menyangkal iman Anda tidak menyangkal Allah Anda. Mereka ini orang-orang yang mengerikan yang kita lihat di kitab Daniel 3. Kami tidak peduli akan nyawa kami, tidak peduli. Tapi sebelum kita sampai di sana, ada orang-orang ini yang pergi ke hadapan Raja Nebukadnezar. Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdi menuduh orang Yahudi. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, ya Raja kekala hidup Tuanku. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam harus sujud menyembah patung emas itu. Dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Mereka tidak. Anda lihat penganiayaan. Ketika Anda menyembah penebus yang hidup,
Sang Pencipta, Anda akan dianiaya. Saudara dan saudari, kami dianiaya di agama saya yang sebelumnya. Tapi izinkan saya berkata, penganiayaan datang dalam berbagai bentuk dan rupa di dunia barat. Anda dianiaya berulang-ulang kali dengan roh antikristus. Bahkan di gereja, bahkan terhadap orang-orang yang menyebut dirinya orang-orang percaya. Ada roh antikristus yang menganiaya Anda, menyiksa Anda. Kecuali Anda menyadari hal apa itu, maka Anda dapat mengikatnya dan terbebas darinya berdasarkan Matius 16 ayat 19. Dan di banyak lokasi menyebutkan ikat, dan lepaskan kuasa Allah. Kita harus sangat waspada dan sadar akan jenis roh apa yang bekerja di atmosfer, di tempat di mana kita masuk. Dan banyak orang tidak tahu, dan inilah mengapa terkadang Anda berkata, saya tidak tahu mengapa saya merasakan perasaan ini tadi pagi. Saya tidak tahu apa yang salah dengan diri saya. Saya tidak tahu hari ini saya tidak memiliki sukacita. Anda seperti zombie, Anda berjalan seperti mati rasa, dan Anda tidak mengerti, atau Anda merasa sangat tertekan, sangat mudah tersinggung, dan Anda tidak mengerti mengapa. Saya beritahu, itu Anda sedang berperang, Anda sedang melalui peperangan. Dan itu adalah penganiayaan dari roh pangeran di udara. Entah itu melalui seseorang yang membawa roh sihir atau roh Isabel, semua jenis roh, jelas itu menganiaya Anda. Dan Anda tidak menyadarinya. Tapi begitu Anda menyadarinya, Anda tahu musuh Anda tahu bagaimana melawannya. Bagaimana? Dengan firman Tuhan. Jadi orang-orang ini memfitnah mereka. Oh, mereka tidak menyembah, mereka berbeda dari kita. Mereka menyembah Tuhan yang berbeda dari kita. Menurut Anda hal ini tidak terjadi? Negara itu terbagi. Apakah Anda tidak melihat apa yang terjadi di sekitar kita? Inilah yang terjadi. Mereka adalah orang-orang itu, orang-orang Kristen itu, orang-orang percaya itu. Mereka pikir mereka tahu yang sebenarnya. Mereka begitu kaku. Mereka mengenakan penutup kacamata kuda. Bagaimana dengan Anda? Anda menganiaya saya. Anda melakukan kejahatan kebencian terhadap saya atau keyakinan saya. Tidak. Itu penyiksaan. Dan mereka berbicara kepada raja. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Dan raja berkata pada mereka, jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari tanganku? Dewa mana? Dia akan melihat Allah yang mana? Dia akan melihatnya. Tidakkah Anda menyukainya ketika manusia menantang Allah? Musuh Allah menantang Allah. Mereka berkata banyak hal mengenai dia di dunia. Bahkan ayah saya sebelum diselamatkan pernah berkata, ayah saya di agama sebelumnya, dia menyerahkan hidupnya di salah satu khotbah saya di altar dan menangis. Ayah saya belum sepenuhnya, tapi Tuhan membersihkannya. Saya beritahu, ayah saya biasa berkata, saya memang begini, saya akan melalui ini dan saya akan berkata, saya akan mendoakan ayah. Dan dia seperti, oh, jika bisnis kita bergantung pada doa, berarti kondisi kita buruk. Ini yang biasa ayah saya katakan. Tapi sekarang, setelah 3 kali terkena stroke, ekonom yang pintar ini, pengusaha pintar ini merendah. Dan belajar bahwa semuanya dalam hidup ini tidak dalam kendali dirinya lagi. Dia begitu dekat dengan kematian, yang tidak seorang pun dapat menolongnya, kecuali Allah. Dia menelpon, dapatkah kau berdoa bagiku kepada Yesus? Tidakkah Anda menyukai ketika orang berani di waktu terbaik dalam hidup mereka? Ketika mereka masih muda, mereka kuat, mereka menghasilkan banyak uang, posisi besar, karir dan segalanya. Itu mudah. Mereka merasa semuanya ada di bawah kendali mereka. Begitu Anda menarik tikarnya, begitu Tuhan menunjukkan sesuatu kepada mereka, apa yang terjadi pada mereka? Apa yang terjadi dengan ego itu? Apa yang terjadi dengan kesombongan itu? Saya pernah mendengar pemain bola basket profesional yang dikenal dengan kesombongan dan keangkuhannya. Dia menghasilkan jutaan dolar. Dia ada di TV untuk iklan, ini dan itu. Dan dia tidak mau berbicara kepada orang-orang. Dia tidak akan bicara kepada siapapun di restoran atau di bisnis pelayanan. Dia akan bilang, permisi, Anda bicara dengan saya? Dia memiliki sikap yang seperti ini. Dia dapat memperoleh gadis manapun yang ia mau. Gadis manapun. Atau banyak gadis.
Dia berada di puncak permainannya. Dia berada di puncak gunung. Dan dia mulai berbicara dengan arogan mengenai talentanya. Sampai dia mengalami kecelakaan besar. Dan dia menjadi cacat. Ketika diwawancarai, saya melihat wawancaranya bertahun-tahun lalu, dia berkata, kecelakaan itu adalah hal terbaik yang pernah terjadi. Saya belajar banyak dari ujian itu. Dan betapa brengseknya saya. Maafkan saya, dia bilang begitu. Tuhan merendahkan saya, katanya. Terkadang Anda melewati api, Anda berjalan melalui air, dan Anda merasa seperti tenggelam dan terbakar. Tapi sebenarnya Tuhan sedang memurnikan Anda. Tuhan mengerjakan sesuatu kepada Anda karena Dia mengasihi Anda. Musuh Anda dari pencobaan itu yang Anda pikir memiliki kuasa Tuhan pada hidup Anda. Dan Anda akan menjadi lebih baik pada akhirnya dibanding semula. Jadi pria itu berkata, mereka menjawab, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala. Dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tapi seandainya tidak, tidakkah Anda menyukainya? Kasih dan kesetiaan mereka menyembah bukan berdasarkan apa yang Allah dapat lakukan bagi mereka. Wow, ini hal besar. Mereka tidak hanya berkata, Allah akan melepaskan kami. Mereka tidak berkata demikian. Tapi seandainya tidak, kami akan mempercayai kedaulatannya. Saya mempercayainya jika Dia tidak melakukannya. Kematian tubuh berarti hadirat bersama Tuhan. Saya berada di tempat yang baik. Jika Dia membebaskan saya, puji Tuhan. Jika tidak, saya akan bersamanya. Ini adalah iman yang tak tergoyahkan. Bagaimanapun juga, hal ini akan menguntungkan saya karena saya setia. Dan saya menyembah Tuhan yang benar. Wow, inilah iman yang sesungguhnya. Tidak bergantung pada situasi. Tidak bergantung pada badai dan angin dan topan. Anda ingin menjadi seperti itu? Saya mau. Saya tidak berkata bahwa saya tidak memiliki iman yang tak tergoyahkan. Yang saya katakan, saya belum pernah dimasukkan ke dalam dapur perapian. Perapian bernyala-nyala, belum pernah. Saya tidak tahu. Kita dapat bicara. Bicara itu satu hal dan berjalan di perjalanan itu hal lain lagi. Tapi sepertinya seringkali saya berjalan melewati api dalam hidup saya. Mungkin juga pernah Anda lalui. Anda merasa seperti tidak dapat menghadapinya lagi. Hati Anda seperti berubah menjadi lilin di dalam Anda dan mencair. Semua berjatuhan, Anda tidak dapat menguasainya, melakukan apapun, Anda bersiap untuk menyerah. Anda bersiap untuk menyerah kepada musuh. Bukan secara penyembahan Anda berkata, baik Anda menang, saya kalah. Anda hendak berkata, Allah memalingkan tangannya dari saya. Dia tidak bersama saya. Dia tidak bicara pada saya. Dia tidak mempedulikan saya. Atau Anda mengatakan karena saya melakukan ini dan itu, ini sebuah hukuman. Anda berada dalam permainan menyalahkan atau menyalahkan orang lain. Jadi ujian datang dengan banyak kekacauan. Dan bukan hanya pada ujian saja. Ini ada di pikiran, di emosi Anda. Anda pikir seseorang menghadapi kanker, kemoterapi, hanya menjalani secara fisik? Hanya fisiknya saja jika seseorang terkena kanker? Tidak. Mereka juga menghadapinya secara emosi. Mereka harus menghadapinya secara rohani. Mengapa ini terjadi pada saya? Kesalahan apa yang saya lakukan? Pelajaran apa yang dapat saya peroleh? Semua pikiran Anda begitu terbuka terhadap semua jenis pikiran dan kekacauan. Bukan hanya secara fisik, juga rohani, ini emosional. Inilah mengapa orang terkadang berkata, oh pelepasan hanya secara rohani. Bisa secara rohani, juga bisa secara fisik. Semuanya rohani. Bagaimana Anda bereaksi? Bagaimana Anda menanggapi sesuatu? Bagaimana Anda pergi kepada Allah? Bagaimana pernikahan Anda? Bagaimana keintiman pernikahan Anda? Semuanya itu rohani. Karena Anda akan makan, Anda akan memperlakukan orang lain di samping Anda. Anda akan menatap mereka lebih baik dari Anda. Ini semuanya rohani. Bagaimana Anda menghadapi kanker Anda? Bagaimana Anda memuji Allah saat menjalani kemoterapi, ketika Anda mual, ketika Anda kehilangan rambut Anda? Ini rohani.
Ini rohani, berjalan melewati api. Jadi ada banyak sekali jenis api, tetapi Anda perlu memahami, ini api secara harafiah. Saya menyukainya karena beberapa orang selalu berkata, oh ini kata kiasan, ini adalah kata-kata kiasan. Ini adalah orang yang tidak mempercayai keajaiban. Mereka tidak percaya keilahian. Dan mereka orang percaya. Mereka menyebut diri orang percaya. Tapi kitab Daniel seperti sebuah jangkauan bagi mereka karena inilah api yang sesungguhnya. Api secara harafiah. Dan kandang singa yang secara harafiah kandang singa. Bukan seperti musuh Anda, bukanlah manusia. Dalam kehidupan di mana mereka ingin menghancurkan atau menyakiti Anda, ini benar singa. Ini luar biasa. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, tapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Siapa yang menginginkan? Seorang raja kafir, agresif, kejam dan egois. Raja pejuang menjadi geram. Ketika dulu ayah saya dalam kegeraman, saya ingin bersembunyi. Ketika ayah saya berteriak dan menjerit, membanting pintu, menghancurkan barang-barang, saya tidak mau berada di sana. Bayangkan orang ini. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasanya. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi dan pakaian mereka lainnya dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak dan Abednego. Jangan bermain api, jangan berada di sekitar api, Anda juga akan terbakar. Tetapi ketiga orang itu jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Ini benar-benar api. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka, benar ya Raja. Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Ada kesalahan eja di bagian akhir. Anak Allah, bukan anak dewa. Tapi Raja memiliki gambaran, ingat. Raja ini seorang manusia yang sangat rohani. Anak dewa, Raja berkata, cukup mendekati. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Keluarlah dan datang kemari. Raja telah mendeklarasikan bahwa Allah adalah Allah yang maha tinggi. Tapi Raja belum diselamatkan sampai pasal berikutnya. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak dan Abednego dari api itu dan para wakil raja, para penguasa, bupati dan para menteri raja datang berkumpul. Jadi inilah orang-orang yang memfitnah mereka. Mereka tidak perlu mengatakan apapun. Anda perhatikan, kita selalu berkhotbah kepada orang-orang yang belum percaya. Saya menyembah Allah, Allah saya adalah ini. Tidak, mereka tidak perlu mengatakan apapun. Perhatikan, kita lupa akan kuasa dari Allah. Kita lupa keilahian kuasa Allah dalam hidup kita. Karena Anda dapat berkhotbah mengenai firman Allah, Anda dapat memuliakan Allah dengan 3 cara. Dan firman adalah salah satu bagiannya. Tanda dan mukjizat dan perbuatan Anda. Dan hal lainnya dengan perkataan. Tapi kita gagal di sini, kita hanya membicarakan firman. Tapi kita tidak berbicara kepada orang dengan tanda dan mukjizat dan dengan perbuatan kita. Ini adalah bagian yang kita perlu masukkan. Kita ingin melihat kuasa Allah dalam pekerjaan. Semua mengenai perkataan. Paulus berkata sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tapi dari kuasa. Tunjukkan pada saya kuasa Anda dalam Kristus, maka saya akan mendengarkan pesan Anda. Ini hal besar. Jadi orang-orang ini
muncul dan semuanya menatap mereka. Wow, 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 mereka tidak perlu lagi berbicara. Mereka akan berjalan dalam kerajaan istana dan semua orang akan mengetahui bahwa mereka inilah yang tidak terbakar dalam dapur perapian. Ini adalah kesaksian mereka sepanjang hidup mereka. Semua orang akan mengetahui. Kesaksian Anda adalah pelayanan Anda. Cerita Anda adalah pelayanan Anda. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja. Dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Wow, keajaiban dan tanda pergerakan ilahi dari Allah yang sesungguhnya membawa promosi. Inilah yang terjadi. Hadirat Allah dalam hidup Anda memberikan Anda promosi. Karena hal ini membawa perkenanan. Membawakan perkenanan. Mungkin hari ini Anda berjalan melewati api dan inilah firman Allah bagi Anda. Apabila engkau menyeberangi melalui air, aku akan menyertai engkau. Yesaya 43 ayat 2. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus Allah Israel, juru selamatmu. Engkau tidak akan terbakar jika engkau menyembah aku. Haleluya.